Rizik Syihab saat ini berada di kota Tarim, wilayah Yaman Selatan. Berdasarkan keterangan dari keluarganya, kedatangannya ini untuk mengunjungi keluarganya karena anak dan cucunya bermukim di wilayah ini. Selain itu, ia juga akan berziarah karena dari wilayah inilah leluhur Rizik Syihab berasal. Selama di Yaman, Rizik Syihab bersilaturahmi dengan para ulama yang ada di kota ini. Salah satunya adalah Habib Umar bin Hafiz yang merupakan pimpinan lembaga pendidikan Darul Mustafa. Belum diketahui secara pasti sampai kapan Rizik Syihab akan tinggal di kota Tarim. Kita usir mereka dari bumi Indonesia. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Alangkah indahnya kalau orang yang selama ini menjajakan Hadramaut, Bahar Smith, Rizik Syihab, untuk memobilisasi pasukannya untuk datang ke Hadramaut membela tanah airnya itu. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Kalau kalian merasa Yaman lebih berkah, pergi kalian pulang ke Yaman. Yaman lebih membutuhkan kalian dibandingkan Indonesia. Hati-hati. Banyak saya mendapatkan pengaduan dari masyarakat, termasuk dari para kiai, atas tindakan oknum-oknum Habib yang cuma bawa nasab, modal nasab untuk ngasab demi nasib yang nikmat. Bahkan mereka seringkali menakut-nakuti umat dengan istilah kualat. Mereka juga sering ngobrol janji syafaat dan berkat. Betul, banyak di sini begitu. Yang bahkan mereka tega memerah keringat umat demi hidup yang nikmat. Jika ada di wilayah kita ini oknum Habib ke atau siapa ke yang ternyata cuma mempunyai modal nasab untuk ngasab demi ngasib, bahkan rela memerah keringat umat demi hidup yang nikmat, mencuri, mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain, ataupun menakut-nakuti orang, mengancam orang lain, memerah orang lain, maka satu kata, satukan kalimat dengan saya, satu komando, lawan. Apa? Lawan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Anda warga negara yang merdeka, punya hak untuk hidup nyaman dan nikmat di Indonesia. Anda umat Rasul, semuanya dicintai oleh Rasulullah. Jika ada orang yang menakut-nakuti Anda, cuma ngaku-ngaku punya nasab yang mulia, tapi kelakuannya tidak mulia, ingat kata Rasulullah, man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya jelek, amalnya sedikit, nasabnya yang baik pun tidak akan mempercepat dia sampai pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya Bani Hashim, kata Rasul, la ya'tini nasu yaumal qiyamati bi a'malihim wa ta'tuni bi ahsanikum. Hai keluargaku dari Bani Hashim, jangan sampai pada hari kiamat orang-orang datang kepadaku dengan membawa amal mereka, kalian cuma bawa nasab kalian saja. Memalukan. Orang yang ngaku keturunan Rasul kalau sampai maling, apalagi sampai ada yang bilang, saya pernah mendengar langsung orang yang bilang kalau kita mengambil ayamnya tetangga, ayam orang lain, katanya tidak dosa. Tidak dosa Sayyid, kita ini tidak dosa kalau ngambil ayam orang lain. Kenapa? Karena nanti di akhirat Rasulullah lah yang akan membayar. Hei, maling menyandarkan diri ke Rasulullah, baik apa tidak? Maling itu bagus apa enggak? Kemudian maling itu dosa apa tidak? Lalu kalau perbuatan dosa disandarkan kepada Rasulullah, pantas apa tidak? Pantas apa tidak? Jawab, jangan takut kualat, tanggung jawab. Ente sing nanggung, aneh sing jawab. Wani saya mohon maaf kalau ada di sini yang melakukan hal seperti itu, ngaku Habib tapi kebiasaan datang ke kiai-kiai meres-meres. Sini datang, mumpung sekarang ada di sini. Oh gentle, bener gak? Jangan jadi banci pecundang. Beraninya dipecundang di belakang doang.
Maka gini sekarang, yang saya ingin ajarkan, yang saya ingin sampaikan, jangan terlalu gandrung kepada orang lain yang mereka tidak punya leluhur yang berperan untuk membangun peradaban di negeri kita. Mereka tidak mengajarkan, tidak memperjuangkan negeri kita. Pejuang mengusir Portugis, pejuang mengusir VOC. Lantas sekarang banyak orang-orang yang keturunan dari luar negeri yang kemudian di Indonesia mereka menjadi sombong dengan nasabnya. Contoh, ada yang dari Yaman, mereka sombong dengan Yamannya, tapi mereka di Indonesia ingin hidup yang nyaman. Mereka seringkali justru mengkerdilkan para kiai dan ulama Nusantara. Mereka menganggap rendah para kiai yang ada di Indonesia, bahkan menyatakan 70 kiai yang alim yang mengamalkan ilmunya tidak lebih mulia dibandingkan mereka. Satu di antara mereka yang katanya keturunan Nabi mengakunya, yang mereka keturunan Yaman, yang kemudian walaupun mereka bodoh ataupun ahli maksiat, katanya kiai-kiai NU ini tidaklah lebih mulia walaupun sebanyak 70 orang lah banyaknya. Anda perlu paham, dengar, jika Anda orang Indonesia, jika Anda keturunan orang pribumi, jika Anda orang bumi putra, keturunan bumi pertiwi, ingat, jangan lebih bangga dengan orang lain dibandingkan leluhurmu sendiri. Bisa jadi justru para ulama, para kiai yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia ini, justru mereka keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Wali Songo dan wali-wali yang lainnya, wali-wali Nusantara, mereka jelas bahkan sudah terbukti secara DNA-nya, DNA-nya mereka terbukti, terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi miris sekarang ada putra putri pertiwi, anak-anak Indonesia yang mereka lebih gandrung kepada orang yang ternyata orang itu keturunan imigran dari luar negeri, yang mereka cuma ngaku saya keturunan Rasul, tapi belum terkonfirmasi, belum terbukti secara DNA-nya. Tapi ada anak-anak muda kita yang justru lebih gandrung kepada mereka. Harusnya sadar, Wali Songo keturunannya sudah tes DNA, terkonfirmasi, terbukti turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari garis laki-laki. Tapi sekarang bisa jadi anak-anak kita adalah dzurriyyah Wali Songo juga, namun ada di antaranya yang malah lebih suka dengan orang lain, yang menyatakan Wali Songo tidak punya keturunan, Wali Songo tidak punya keturunan dari jalur laki-laki, malah ternyata dicintai orang-orang yang seperti ini. Bahkan di antara mereka yang mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan, mereka juga mengatakan kalimat-kalimat yang tidak pantas, mohon maaf, mengatakan kepada para kiai yang merupakan keturunan Rasul dari jalur Wali Songo dengan kalimat anjing, dengan kalimat babi, dengan kalimat curut, dengan kalimat yang lainnya, yang menjadi pendukungnya, yang mencintainya orang-orang Indonesia yang bisa jadi masih turunan Wali Songo. Kalau kamu lebih mencintai orang-orang seperti itu, berarti kamu mengkhianati leluhurmu sendiri. Benar gak? Kalau kamu lebih mencintai orang yang menyatakan leluhurmu Wali Songo, terputus nasabnya, kamu lebih mencintai mereka, kamu mengkhianati leluhurmu sendiri. Sabar. Imigran dari luar, ada yang jadi kenil Belanda. Saya punya data 11 jilid buku yang di dalamnya surat penyurat Snokhordronje dengan Ratu Wilhelmina Belanda, yang ternyata melaporkan apa yang menjadi laporan dari keturunan imigran Yaman. Untuk apa? Melaporkan para gerilyawan Indonesia yang merupakan keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan para wali yang pertama, dilaporkan kepada Ratu Wilhelmina. Oleh siapa? Ada turunan Yaman. Kamu bisa jadi darahmu darah para wali Nusantara, bisa jadi leluhurmu pejuang Nusantara, tapi sekarang ada di antara kalian yang mengkhianati hasil darah perjuangan leluhur kalian. Kalian lebih gandrung kepada
anak-anak turunan imigran yang mereka tidak punya perjuangan leluhurnya di Nusantara ini, malah di antara mereka ada yang menjadi kenilnya Belanda. Sadar dua polo apa otak orang sini, dua otak apa orang sini. Turunan Wali Songo banyak yang alim, sudah tes DNA terbukti mereka keturunan Rasul. Nah sekarang yang mereka menggadang-gadang diri aneh keturunan Rasulullah, di dalam tubuh mengalir darahnya Rasulullah, berani gak tes DNA? Betul? Berani gak tes DNA? Betul? Gak ada yang berani buktinya. Atau nggak punya duit kita bayarin. Maksud saya kok sekarang nih orang Indonesianya sendiri ikut-ikutan mendukung orang-orang yang mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan. Yang bisa jadi orang-orang yang mendukungnya ini bisa jadi keturunan Wali Songo juga, cuma kepaten obor. Makanya kudu silaturahim, pelajari tentang masalah nasab. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna arhamakum. Pelajari nasab-nasab kalian. Sepanjang tujuannya untuk apa? Untuk bersilaturahim di antara kalian. Nasab bukan untuk disombongkan. Walaupun panjenengan duwe nasab tapi kelakuanmu jelek, elek, cangkemmu elek, ya tidak membahagiakan Rasulullah. Benar gak? Aneh anak-anak sekarang lebih senang mengikuti yang cangkemnya elek dibandingkan ulama-ulama kita yang dengan ketawaduan, dengan keilmuan, dengan kesolehan mereka bisa menjadi uswah hasanah bagi kita. Jangan salah pilih guru, jangan salah pilih komunitas. Mau jadi apa? Mau gaya-gayaan? Atau mau jadi preman? Mau jadi jawara? Keturunan Rasulullah itu banyak hebat-hebat, termasuk yang membentuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan yang sekarang merawat Nahdlatul Ulama juga kebanyakan adalah keturunan Wali Songo. Andaikan satu komando mereka katakan ratakan, rata habis. Betul tidak? Jadi nggak usah ngecek-ngecek. Yang aneh sekarang ada banyak anak-anak muda yang belajar wudhu kepada kiai, kepada ulama turunan Wali Songo, belajar sholat kepada kiai, kepada ustadz ulama turunan Wali Songo, belajar ilmu agama, belajar Quran, belajar apapun itu dari para ulama di tempatnya. Tapi anak-anak muda itu sekarang malah justru mendukung orang-orang yang mulutnya buruk, mencaci maki para kiai dan ulama, merendahkan para ulama. Karena apa ini? Fenomena apa ini? Jangan-jangan dulu salah tanggal lahir apa gimana? Salah waktu atau gimana? Saya yakin orang tuanya nggak ngajarin begitu. Betul tidak? Ada nggak yang ngajarin di sini supaya merendahkan ulama? Ada nggak yang mengajarkan anak-anaknya supaya merendahkan pak kiai? Ada nggak yang mengajarkan anak-anaknya supaya milih guru tuh yang penting punya nasab walaupun gelok, walaupun bodoh? Ada nggak di sini? Ngajarkan anak tuh supaya ngikutin ulama. Ada juga sekarang ada orang yang mulutnya jelek walaupun ngaku nasabnya bagus. Itu juga ulama kiai yang dekat dengan para pemimpin, yang dekat dengan para pejabat, atau bahkan mungkin menjadi pejabat negara. Katanya dari mulutnya kalimatnya, kalau ada ulama kiai runtang-runtung dengan pemerintah, katanya itu adalah ulama atau kiai seperti itu katanya, mohon maaf. Tapi dianya sendiri lekat dengan para politisi dan penguasa yang lainnya, itu biasa saja. Jadi cek Sunda, kalau orang Sunda bilang dipoyok, dilebok, dihina tapi dimakan kembali. Maka jangan salah pilih guru. Nah, belajar itu bukan untuk jadi jagoan. Berguru itu bukan ingin menjadi orang yang hebat, bukan ingin lebih daripada orang lain, tapi belajar itu supaya memperbaiki diri kita agar bisa menjadi contoh terbaik untuk anak-anak keturunan kita. Kata Rasul, man talabal ilma liyujaziya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha. Siapa yang mencari ilmunya tujuannya ingin lebih hebat dibandingkan ulama yang sezamannya, dibandingkan orang lain, ataupun ingin menguasai orang-orang yang awam, ingin menguasai orang-orang yang bodoh, atau tujuannya hanya ingin
untuk riya di hadapan orang lain, hanya ingin mendapatkan pujian untuk orang lain, maka adkhulahullahun nar, Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Ngajilah yang benar, bukan ingin dianggap orang hebat, bukan ingin dianggap orang mulia, bukan ingin untuk memonopoli masyarakat, minteri orang lain, bukan untuk itu, tapi belajarlah untuk memperbaiki diri sendiri agar di kemudian waktu bisa menjadi uswah hasanah bagi orang lain. Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi mulai sekarang para kiai-kiai NU nggak usah merasa rendah diri lagi di hadapan mereka. Para kiai NU sejak zaman dulu sudah berkorban untuk bangsa dan negara. Banyak para kiai yang menjadi syuhada syahid melawan para penjajah. Betul tidak? Banyak kiai-kiai kita, coba di sini juga ada kan, Pak Yai? Di daerah sini, ulama dulu yang beliau itu syahid melawan para penjajah banyak ada. Lah mereka yang lebih pantas diziarahi oleh kita. Betul? Ziarahi mereka. Jangan justru kamu orang sini, ini orang di samping. Belik. Orang Belik punya leluhur pejuang yang melawan para penjajah, mengusir penjajah. Orang Belik malah lebih cinta kepada orang-orang yang turunan dari luar negeri, yang bahkan menurut sejarah ada di antara mereka yang jadi antek dan kenilnya Belanda. Jangan kalian mengkhianati leluhur kalian sendiri. Siap? Siap ziarahi para ulama kita? Siap hormat pada para kiai kita? Siap untuk menziarahi para syuhada kita? Mereka yang lebih pantas kau datang. Tidak perlu cari-cari yang lain. Orang tua mau ziarahi, leluhurmu kakek buyutmu ziarahi. Bisa jadi leluhurmu kakek buyutmu merupakan pejuang yang dulu mengusir penjajah. Demi apa? Bukan untuk diri mereka, karena mereka sadar mereka hanya berumur sebentar di muka bumi, sedangkan perjuangan ini harus dilanjutkan dan pembangunan tidak akan mungkin terbangun hanya dalam waktu yang singkat. Mereka berjuang mengusir para penjajah, ingin merdeka demi kalian. Kita ini anak keturunannya, supaya hidup nyaman, bebas, merdeka. Sekarang kalian anak turunannya melupakan mereka leluhur kalian. Mereka lebih gandrung dengan anak-anak turunan Yaman. Mereka lebih gandrung dengan mereka-mereka yang menyebutkan bahwa turunan Wali Songo tidak ada. Yang bisa jadi leluhur kalian, para pejuang di desa kalian adalah keturunan daripada para wali Nusantara itu. Yang bisa jadi adalah yang mengalir pada darah kalian, tapi kalian berkhianat kepada mereka. Betul tidak? Ini teman-teman Ansor, Bansor, Fatayat, Muslimat, pengurus NU, IPNU, IPNU, Pergunu, Pagarusa, buat gerakan ziarah kepada leluhur-leluhur di Belik sini. Betul? Gak usah cari yang lain, itu wali kalian. Syuhada itu bisa memberikan syafaat, gak perlu nyari yang lain. Kata Rasul, salatun yashfa'u yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok manusia yang kelak kiamat masih bisa memberikan syafaat, yang padahal pakai yang luar biasa. Kiamat orang hamil brojol ditinggalin anaknya. Saat kiamat ibu menyusui dilempar anaknya, dia lari mencari keselamatan. Tapi saat itu masih ada 3 kelompok manusia yang bisa memberikan syafaat. Apalagi sekarang sebelum kiamat. Siapa? Al-Anbiya, para nabi, wal ulama, para ulama. Siapa? Ulama, bukan para pemegang nasab. Bukan, jangan dirubah syariatnya. Betul? Jangan merubah syariat. Ini tolong para ustadz jangan menjadi hamba sahaya orang-orang seperti itu. Takut kualat pret. Kualat. Kita buktikan saja, ayo. Tak tantang sidang. Tuman. Kenapa? Saya nggak rela bangsa sendiri dicabik-cabik kehormatannya. Kemudian leluhur kita yang sudah berjuang mengislamkan Nusantara, yang sehingga kalau ada orang sekarang aku turunan Rasul, hanya di Indonesia bisa dijunjung setinggi langit. Betul? Kalau kalian merasa Yaman lebih berkah, pergi kalian pulang ke Yaman. Yaman lebih membutuhkan kalian dibandingkan Indonesia. Yaman perang terus sampai sekarang. Betul? Kalau kalian merasa itu lebih berkah, pergi ke Yaman kalian, cari duit di Yaman. Jangan rendahkan ulama-ulama Indonesia. Jangan rendahkan para kiai Nusantara.
Mereka leluhurnya sudah membuktikan perjuangan untuk mengislamkan bangsa Indonesia tanpa perang, dan mereka mengusir para penjajah demi kalian, supaya kalian itu hidup nikmat saat ini. Tapi sekarang anak-anak muda sekarang banyak yang ikut asal kabib-kabib. Dia pikir itu kabib-kabib bisa menyelamatkan kalian. Yang ada kalian bisa masuk penjara, karena malah justru terprovokasi. Bodoh kalian. Gak percaya, sini dialog dengan saya, debat terbuka dengan saya. Pakai dalil apa? Sok barangkali di sini ada kabib-kabib yang seperti itu. Ayo. Saya nggak diiring-iring dari rumah, nggak takut saya. Karena apa yang saya sampaikan kebenaran. Nggak perlu pakai wah pengawalan, enggak. Maaf, saya ngomong gini apa adanya, ada landasannya. Yang pertama, memberikan syafaat al-anbiya para nabi, wal ulama, yang kedua para ulama, wasyuhada, yang ketiga orang yang mati syahid. Ada nggak di situ kalimatnya? Yang pertama adalah pemilik nasab, ada nggak? Atau yang kedua ketiganya pemilik nasab? Nggak disebutkan di situ. Karena apa? Lihat dong, objektif. Makanya kalau ngaji, walaupun kita turunan Rasul, kalau nggak ngaji ya bodoh, malah menjual agama. Nggak begituan. Maka jangan sampai kita mau dimonopoli orang Indonesia, dimonopoli. Akhirnya belajar kepada habib yang bodoh, yang ahli maksiat, lebih baik dibandingkan belajar kepada ulama yang ahli, mengamalkan ilmunya. 70 ulama, 70 kiai. Sirah tuh bodoh temen. Duwe otak apa ora sih? Ini banyak yang seperti itu. Ini kalian harus sadar, kalimat itu adalah doktrin perbudakan spiritual. Betul? Itu doktrin perbudakan spiritual. Mereka cuma ingin hidup nikmat di negara kita Indonesia. Kalian leluhurnya pejuang di Indonesia, sekarang kalian mau menjadi hamba sayang seperti itu. Tega kalian, pengkhianat kalian terhadap leluhur kalian. Kalau kalian mau seperti itu, kalian ke Yaman saja pergi. Hidup di Yaman, perang di sana kalian. Anak turunan Indonesia, leluhurnya pejuang di Indonesia, susah payah supaya anak turunan yang merdeka. Sekarang ya Allah, malah jadi hamba sahaya turunan asing yang tidak menghargai leluhur kita. Allahu Akbar. Bangkit, kaum bumi putra, bangkit. Jangan mau diperbudak terus. Pakai perbudakan, pakai dalil-dalil. Itu berdalil demi apa? Demi uang ujung-ujungnya. Saya sudah terlalu banyak mendapatkan pengaduan dari banyak kiai, dari masyarakat. Ada orang mengatasnamakan diri turunan Rasul, minta uang, dikasih ratusan ribu, sekian ratus ribu, mintanya jutaan. Ada yang tiap bulan. Ini juga korban ini, tiap bulan dipalakin terus. Di sini juga ada kiai yang dimintai mobil Innova, ada. Barusan saya dengar. Ada juga yang dimintai uang ratusan ribu sebanyak 99 lembar, ada. Sudah banyak yang mengadu seperti itu. Jamaah saya pun banyak yang jadi korban. Ada yang diambil perhiasan istrinya di kamar, diambil. Ada yang domba satu kandang diambil. Di sini suka ada yang begitu, suka ada yang begitu. Tidak. Ada nggak? Ada itu korbannya. Sekarang begini, sekian banyaknya korban yang diperbudak dengan perbudakan spiritual. Kita orang Indonesia harus bangkit. Jangan diam, kita harus lawan mereka. Wani apa ora? Sira ora wani, lanyong bae sing wong rawang wani ning kene. Sira wong kene ora wani. Lah iki sing loreng-loreng banser aja menang bae sira. Kalau ada yang mengancam-ancam kepada umat atas ancaman kewalat, obral janji syafaat, ataupun memerah keringat umat, lawan, sekat saja. Kita membela apa yang dibela oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awas, bela syariat juga. Karena banyak kejadian. Saya ditelepon oleh Banser, Sayyid, ini gimana? Ada seorang juga yang ngaku keturunan Rasul, menikahi anak seorang ustaz, putri seorang ustaz. Kemudian yang satu lagi dinikahi dua-duanya dalam kondisi masih hidup. Yang kedua ini kata saya zina, gak sah pernikahan. Masa katanya keturunan Rasul tapi gak tahu syariat. Katanya kalau keturunan Rasul boleh. Mentang-mentang apa? Mentang-mentang ini adik kakak semok, denox, montox, monhox.
kejadian nyata di Subang. Di Subang kejadian nyata. Oknumnya dari Karawang, di Karawang diusir dari daerah Cilamaya, pindah ke daerah Subang. Kata saya, yang kedua tidak sah secara syariat, zina. Harus dipisahkan, dipaksa. Kalau dia kekeh, tetap dia menganggap hal itu adalah benar menurut syariat, tangkap saja oleh kepolisian. Ini merupakan penistaan. Tapi ini banyak hamba sahayanya menganggap, oh kalau Habib nggak dosa, Habib nggak dosa. Orang wani, kiai orang wani. Kecingan baik. Nggak ada yang kiai yang berani seperti saya gini. Awas, hati-hati. Katanya kalau Habib mah nggak apa-apa, nggak sholat juga. Ini kejadian nyata. Ada Haji Aceh di Cikampek, bos kelapa, didatangi oleh orang itu. Pas waktunya sholat, dia ayo sholat. Nggak apa-apa, Habib mah nggak sholat juga, nanti masuk surga. Kamu aja haji katanya. Ini kejadian nyata. Jamaah saya Haji Aceh di Cikampek. Bukan dongeng. Kemudian saya mendengar langsung ada orang, kalau kita ngambil ayam orang lain gak dosa katanya. Nanti Rasulullah yang akan membalasnya. Dengar. Ada hadis di dalam Riyadhus Shalihin. Ini saya sedang membela marwahnya Rasulullah, bukan menjelek-jelekan seseorang, tapi saya sedang membela marwahnya Rasulullah yang justru dirusak oleh oknum-oknum orang yang mengatasnamakan keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, makanya ngaji Riyadhus Shalihin ada riwayat yang sahih, anna Quraisyan qad ahammahum sya'nul mar'ati. Jadi kalau tausiah, kalau ngaji yang beneran ngaji, jangan cuma doktrin, apalagi doktrin dengan doktrin yang overdosis. Apa doktrin overdosis? Oh, ini NU ini sebetulnya yang mendirikan NU itu, yang memberikan restunya itu beberapa orang Habib atau lain sebagainya. Itu banyak yang overdosis sekarang. Merah putih itu sebetulnya menginisiasinya adalah kakeknya Salim Segaf Al-Jufri. Itu ada sekarang, sudah mulai banyak disebarkan. Ini banyak kebohongan sekarang, ya, penyimpangan sejarah. Orang Indonesia ini, anak-anak mudanya tetap jadi hamba sahaya. Jadi hamba sahaya, kamu mau-maunya kamu jadi hamba sahaya. Kakek moyangmu memerdekakan Indonesia, nyawa taruhannya. Kamu sekarang mengkhianati kakek buyutmu sendiri. Tega kamu sudah. Ya Allah, tega bener sirah. Hadisnya begini. Anna Quraisyan qad ahammahum sya'nul mar'ati. Sesungguhnya kaum Quraisy mereka merasa bingung karena suatu kasus yang terjadi di mana seorang wanita al-Makhzumiyati dari kalangan Bani Makhzumi itu masih Quraisy, masih ada kekerabatan dengan Rasul, tapi saraqat, wanita itu mencuri. Lantas mereka bingung, siapa kira-kira yang akan menyampaikan beritanya kepada Rasulullah. Akhirnya disepakati yang menyampaikan beritanya adalah sahabat Usamah hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Usamah yang sudah menjadi anak angkat Rasul, dicintai oleh Rasul. Fakallamahu Usamah, maka sahabat Usamah yang menyampaikan berita tersebut. Lantas Rasul mendengar itu bagaimana? Marah Rasul, memerah wajahnya, menegang urat kerongkongannya. Tsumma qama fahtatoba, maka Rasul kemudian berdiri dan berorasi di hadapan orang-orang. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna ahlaka man qablakum, sesungguhnya hancurnya bangsa-bangsa sebelum kalian dikarenakan apa? Idza saraqa fihim ad-dhaif aqamu 'alaihi hadda. Kalau orang biasa, kaum marginal, bukan keturunan mulia yang mencuri, mereka akan menegakkan hukum seadil-adilnya. Tapi wa idza saraqa fihim asy-syarif, tapi kalau seorang syarif, sayyid, keturunan yang mulia yang mencuri, maka tarukuhu, bangsa-bangsa sebelum kalian akan melepaskannya. Wa ayyullah, demi Allah, in kanat Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarqat, andaikan putriku Fatimah yang kucintai, andaikan dia mencuri, laqatatu yadaha, maka akulah yang akan memotong tangannya dengan tanganku. Hadza hadisun sahih. Apa lantas Rasul mengatakan, kalau putriku yang mencuri, aku lepaskan dia tanggung jawabku? Apa begitu? Lalu di tengah-tengah masyarakat sekarang ada, bukan ngaku putrinya Rasul, bukan ngaku anaknya Rasul, cuma ngaku turunan Rasul, kemudian berani berlagu untuk merubah syariat. Lalu kita ini umatnya Rasul, kita juga mendukung hal-hal begitu, kan keterlaluan. Mulai sekarang yuk kembali ngaji kepada ulama, titipkan anak-anak kita kepada ulama yang ahli mengamalkan ilmunya.
Jangan hanya kepada orang yang cuma ngaku punya nasab, itu pun belum dibuktikan dengan tes YDNA. Jadi siapa yang mendeklar dirinya, menggembar-gemborkan dirinya keturunan Rasul, siapkah mereka untuk dilakukan tes YDNA? Gampang itu saja, gak perlu ribet, betul tidak? Setuju tidak? Yang ngaku-ngaku gembar-gembor turunan Rasul supaya mereka melaksanakan tes YDNA, setuju tidak kira-kira? Setuju tidak kira-kira? Apa susahnya? Gak punya duit dibayarin, ada yang bayarin kok. Gitu aja susah. Jadi kita nggak usah gampang-gampang untuk diarah-arahkan terlebih pada urusan politik yang ujung-ujungnya memecah belah umat, apalagi diprovokasi untuk melawan kepada negara, untuk memberontak. Awas, hati-hati. Jangan, kata Rasul, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin. Jika kalian didatangi oleh seseorang yang padahal kalian sudah sepakat memilih pemimpin yang sah menurut konstitusi, tapi orang tersebut ayyashukka asakum, ingin mematahkan tongkat-tongkat pemimpinan kalian, ingin memakzulkan, ingin melengsarkan pemimpin yang sah di antara kalian, au yufarriqu jama'atakum, atau ingin memecah belah persatuan bangsa kalian, jangan tinggal diam, jangan malah justru didukung. Justru kata Rasul, faktuluhu. Apa faktuluhu? Makna asalnya bunuh saja, tapi maksudnya bukan demikian. Dirangkul, dinasihati. Jika tidak bisa, tangkap oleh para petugas keamanan. Tapi jika angkat senjata seperti zaman DITII, mereka angkat senjata atas nama Daulah Islamiyah, angkat senjata memberontak dan juga membunuh para kiai dan ulama atas nama ingin membentuk Daulah Islamiyah khilafah, tapi akhirnya justru keluar daripada ajaran syariat. Apa yang terjadi pada saat itu? Maka para ulama dan santri ikut melakukan pagar betis melawan pemberontakan DITII. Jadi masyarakat kita kaum muslimin harus siap untuk menghilangkan pemberontak-pemberontak tersebut, walaupun mengatasnamakan agama. Karena apa? Inilah syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan mau ngaji, makanya ngaji yang benar, ngaji hadis yang benar, syarah hadisnya yang benar. Jangan ini atas nama ngaji, tapi justru siapkan senjata kalian, angkat senjata untuk melengsarkan presiden, untuk melawan pemerintah. Kalian mau siap? Bodoh kalian, cuma jadi tameng. Siapkah kalian angkat senjata? Siapkah kalian bela kami? Mereka enak-enakan. Kemudian ada yang bilang di atas mobil, kami ini majikan kalian. Wahai kalian, kami ini majikan kalian, katanya. Siapa lu jadi majikan? Jangan mau diprovokasi. Kalian bangsa yang besar, kita ini bangsa yang besar, bangsa yang merdeka dan berdaulat. Jangan mau diprovokasi. Ini terlebih anak-anak muda. Kalian cuma hanya akan menjadi tameng, kalian yang akan susah, kalian yang akan menjadi apa ya? Ya, menjadi korban doktrin ya, dogma spiritual. Yuk kembali, angkat marwah leluhur kalian. Tidak usah meninggikan orang lain yang tidak punya peran dalam perjuangan bangsa dan negara demi kebahagiaan kalian. Kalian punya leluhur yang mereka telah wafat sebagai pejuang, sebagai syuhada. Datangi saja kubur mereka, karena mereka para syuhada bisa memberikan syafaat sebagaimana Rasul mengatakan demikian. Gak perlu aneh-aneh cari yang jauh-jauh, cukup leluhur kalian yang kalian sambangi dan dijadikan wasilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banggalah dengan leluhurmu yang telah mengorbankan tetes darah, nyawa, harta demi kita, demi kalian, demi kamu untuk hidup nyaman. Sekarang waktunya kalian kibarkan merah putih, bukan kalian kibarkan bendera yang lain, bukan mengibarkan bendera-bendera dari kalangan orang-orang yang justru ingin memanipulasi kalian supaya kalian meninggalkan leluhur kalian. Mulai sekarang kibarkan saja merah putih, gak usah yang lain, gak usah bendera-bendera kelompok-kelompok khawarij, bendera-bendera yang ingin justru membuat kalian terdegradasi dari rasa cinta kalian kepada leluhur kalian. Bukan leluhur mereka yang berjuang untuk kalian, leluhur kalianlah yang berjuang, mati rela, mati gugur di medan tempur untuk kalian. Leluhur kalian, bukan leluhur mereka. Betul? Sadar. Terima kasih. Itu saja dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Muliakan ulama, muliakan kiai kalian. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.